Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda dimanapun berada. Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024. Pekan Prapaskah keempat saya, Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Adakah kamu juga disesatkan?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seseorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pada zaman ini hidup dengan media sosial yang berkembang luar biasa pesat. Melalui media-media sosial pula, kita yang pernah bersama entahkah itu di TK, SD, SMP, atau SMA, bisa berjumpa kembali meskipun secara online. Tetapi kehadiran media sosial membuat kita mudah berjumpa, mudah untuk bertemu, berkomunikasi kembali dengan mereka yang dulu pernah bersama kita, dan sekarang oleh karena macam-macam situasi, apakah itu pekerjaan, tempat, dan sebagainya, lalu terpisah jauh. Saudari-saudara, melalui media sosial pula, teman-teman bermunculan kembali. Berbagai macam foto dipasang. Pernah ada sebuah kejadian yang bagi saya lucu dan menggelitik. Ketika teman-teman SMP seangkatan membuat WA Group alumni SMP kami. Yang menarik atau yang menggelitik itu adalah ketika teman-teman yang merasa pangling atau melihat perbedaan yang sangat jauh pada masa SMP dulu dengan sekarang, dengan melihat foto profil dan sebagainya. Lalu masing-masing kemudian mengusulkan, coba foto kita pada masa SD, pada masa SMP yang ada di ijazah. Karena foto pada ijazah pastilah foto pada masa itu. Dengan foto itulah maka kita menjadi yakin, oh iya benar dia ini teman
seangkatan. Dulu kita sekelas, tapi tidak begitu dekatan karena itu bisa jadi mudah lupa. Dulu kita satu angkatan, tetapi dengan berjalannya waktu yang sekian lama lalu tidak saling mengenal lagi. Apalagi dengan perubahan fisik yang kadang-kadang memang membuat orang tidak mudah kenal, menjadi pangling dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang muncul pertanyaan, siapa dia ini? Dulu dia seperti apa kira-kira dan sebagainya. Masing-masing orang, saudara-saudari, punya pengalaman yang unik di dalam pertemanan. Kadang saya hanya ingat namanya, tetapi tidak ingat wajahnya. Atau saya begitu melihat foto profil teman-teman seangkatan alumni, ingat wajahnya tapi lupa namanya. Atau sebaliknya. Kadang pula sebaliknya dan menarik, saudara-saudari, kadang ada seorang teman yang begitu segar dalam ingatan kita, ingatan saya. Tapi sama sekali tidak muncul dalam ingatan teman yang lain. Yang membedakan adalah sebetulnya pengalaman pribadi dengan orang-orang yang bersangkutan. Ketika kita punya pengalaman pribadi dengan mereka, maka susah untuk melupakan. Sangat mudah untuk mengingat. Saudari-saudara umat beriman terkasih, orang ingin mengenal Mesias dengan mempelajari secara serius segala tulisan tentang dia dalam kitab suci, dalam kitab para nabi. Akibatnya adalah muncul pertentangan tentang Yesus. Menurut tulisan, menurut kitab suci atau studi kitab suci, tidak mungkin ada nabi yang muncul dari Galilea. Tidak mungkin. Orang yang punya pengalaman pribadi dengan Yesus justru tidak ambil pusing lagi terhadap tulisan-tulisan itu, terhadap studi-studi itu. Yang justru kemudian muncul adalah bahwa pengalaman pribadi terlalu jelas memperlihatkan siapa Yesus sebenarnya. Bukan studi, bukan teorinya, tetapi siapa Yesus berdasarkan pengalaman mereka, pengalaman perjumpaan, pengalaman ditolong, diteguhkan, dibebaskan, dan sebagainya. Sekali lagi, pengalaman pribadi terlalu jelas memperlihatkan siapa Yesus sebenarnya. Namun demikian, saudara-saudari, kita sering lupa bahwa kesempatan untuk mengenal Yesus secara lebih tepat adalah ketika ia disalib. Disaliblah atau disitulah seluruh identitas dirinya itu terungkap. Dia menyerahkan hidupnya dalam kepasrahan total seperti seekor domba jinak yang tidak bersuara ketika dituntun ke tempat pembantaian. Ia tetap bisa percaya dan berseru, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung." Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pengalaman indah bersama Tuhan itu sangat berharga. Pengalaman perjumpaan dengan Dia itu sangat bernilai. Orang-orang kecil, orang-orang berdosa, mereka yang dikucilkan dari masyarakat, melihat pengalaman perjumpaan dengan Yesus sebagai saat pembebasan. Mereka mendapatkan penyelamat, penolong, juru selamat. Tapi tidak bagi orang-orang Farisi yang sebetulnya sangat mengenal siapa Yesus berdasarkan studi kitab suci. Mereka ahli-ahli kitab, mereka adalah guru, ahli Taurat, tetapi gagal di dalam relasi, dalam perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudara, mungkinkah di antara kita juga berdasarkan pengalaman dengan Tuhan berani berkata-kata seperti orang banyak atau sekurang-kurangnya para penjaga yang kemudian justru
dikecam oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika mereka ditanya, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Mereka bilang, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Bayangkan saudara-saudari, mereka sangat terpesona dengan kata-kata Yesus dan mengatakan, belum pernah seorang manusia berkata-kata seperti orang itu. Atau mungkinkah kita saudara-saudari menjadi seperti Nikodemus, seorang Farisi yang kemudian tidak hanya berkutat pada studi kitab suci, pengetahuannya tentang hukum Taurat, kitab para nabi, tapi berani mengambil suatu langkah untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan berdialog dengannya. Kita ingat saudara-saudara, Nikodemus malam-malam datang berjumpa dengan Yesus dan bertanya, berdialog dengan Yesus, sehingga Yesus mengatakannya bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Dia percaya dan dia membela Yesus dengan mengatakan, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Inilah bentuk pembelaan Nikodemus akan Yesus yang dia kenal bukan hanya dari studi kitab suci, tetapi dari pengalaman perjumpaan dia berdialog, berkomunikasi dengan Yesus. Semoga saudara-saudari, pengalaman pribadi dengan Tuhan senantiasa merupakan fokus kita dalam berelasi dengannya. Studi kitab suci, katakanlah itu belajar tentang pokok-pokok iman Kristiani sangat perlu. Tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan melebihi segala teori. Semoga kita lebih mau dan mampu membangun pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sekalipun kita juga tetap perlu untuk, katakanlah, memperdalam pengetahuan akan Dia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu, kesaksian-Mu tentang diri-Mu sendiri. Juga atas segala macam yang kami baca dalam kitab suci, pertentangan tentang siapa Engkau, penolakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tapi juga rasa kagum orang banyak, para penjaga-penjaga kepadamu, pembelaan Nikodemus. Semoga kami berani dan mau fokus membangun pengalaman pribadi, hubungan pribadi denganmu, lepas dari segala macam teori. Sehingga dengan demikian kami semakin percaya, kami semakin hidup menurut kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.